قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو أي ما التزمه من أهم أو هو أهم المطلوبات لطالب الفقه من الوقوف على مصحح للخلاف في مسائله، لكن في حجمه المحرر كبر عن أن يعجز حفظه أكثر أهل العصر أي الراغبين في حفظ مختصر في الفقه، إلا بعض أهل العنايات منهم فلا يكبر أن يعظم عليه حفظه. فرأيت من الرأي في الأمور المهمة اختصاره بألا يفوت شيء من مقاصده في نحو نصف حجمه. Cukup ya, alhamdulillah bacanya bagus. Nah, kemudian sebelum kita tanya secara i'rab, nah yang ditanyakan ini adalah kalimat setelah lakin fi hajmihi itu kibrun atau kabrun. Kibrun. Ini ada yang baca kibrun, kibran. Ada yang baca kaburo. Bentuk fi'il madhi. Nah, menurut Tungku Yudi Anhar, ini yang betul kibron atau kabura atau apa yang sebenarnya? Menurut kami yang betul itu adalah kubrun. Dan masdarnya diambil daripada kabura ya kubron. Kubron. Nah, sekarang i'rabnya, mahal i'rabnya jadi apa? Jadi mubtada muakhar daripada khabar fi hajmihi khabar muqaddam. Daripada khabar muqaddam fi hajmihi. Fi hajmihi. Baik, ya, itu bisa dibenarkan ya. Ya. Nah, sekarang itu dijadikan sebagai mubtada muakhar. Secara gambaran nahu itu dibolehkan. Dibolehkan apa tidak? Dibolehkan. Kama qala fi baitil afiyah wa aslu fil akhbari an tuakhara wa jawizu taqdima isla darara. Pada asalnya khabar tersebut ditakharkan. Membolehkan oleh ulama nahwu mendahulunya jika tidak ada kemudaratan. Baik. Kemudian Tengku Yudi Anhar tadi membacakan illa ba'dha ahlil inayat, itu dibaca ba'dha, dibaca dengan mansub ya. Ini kalau kita lihat ini dalam bentuk i'rab apa nih sehingga bisa dibaca dengan fathah ba'dhanya. Nah, silakan Ku Yudi. Menjadi mustasna yang daripada mustasna minnya kalam tam lagi mudah berdasarkan dalil al-alfiyah mustasna illa ma'tamani yang tasib. Isim yang disisnakan dengan illah yang berupa kalam tam lagi mujab itu dinasabkan. Baik, berarti dibaca mansub karena mustasna minnya itu sudah kalam tam lagi mujab. Kalam tam lagi mujam ya, alhamdulillah. Baik. Nah, ini bisa
menjawabkan. Bagus. Nah, kemudian ini ada kalimat dalam syarah Imam Jalaluddin Al-Mahalli, itu ahli al-asri ay ar-raghibina fi hifzi mukhtasarin fil fiqhi. Nah, yang mau kita tanyakan ay ar-raghibina ini menjadi mahal i'rab apa dia? Jadi mahal i'rab badal. Badal. Mubdal minnya Ahli al-asri. Ahli al-asri, baik. Kalau begitu makna daripada ahli al-asri adalah ar-raghibina. Ar-raghibina fi hifzi mukhtasar fil fiqhi. Itu makna daripada ahli al-asr. Nah, ya. Kemudian kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maksud ahlul asar, adapun ahli asar itu adalah orang-orang yang senang menghafal kitab-kitab ringkas, itu khususnya kitab-kitab fikih. Itulah yang dinamakan dengan ahlul asar. Nah, arti ahlul asar ini, ahlul asar pada masa-masa itu mereka senang menghafal kitab-kitab ringkas, yaitu khusus masalah hukum-hukum fikih. Nah, maka salah satu semangat Imam An-Nawawi untuk meringkaskan kitab Al-Muharrar, karena Al-Muharrar itu terlalu tebal. Namun sisi lain banyak orang senang melihat kitab Imam Ar-Rafi'i. Nah, supaya mencapai tujuan banyak manusia pada masa itu, maka oleh Imam Nawawi beliau mencoba meringkas kitab Al-Muharrar itu sehingga menjadi setengah, namun tidak hilang tujuan-tujuan dasar dari kitab Imam Ar-Rafi'i tersebut. Satu sisi orang banyak menghafal, sisi lain, satu sisi orang senang membaca kitab Ar-Rafi'i, tapi sisi lain ketika diringkas, justru kebanyakan orang yang membaca kitab Imam Ar-Rafi'i akan memperbanyak menghafal kitab tersebut. Memang kondisi pada saat itu galak orang senang, ya, suka untuk mengkaji kitab-kitab fikih tersebut. Nah, selanjutnya coba i'rab ar-raghibina fi hifzi mukhtasarin fil fiqhi. Coba di-i'rab itu sesuai dengan bit alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay harfu tafsir. Ar-raghibina ismu fa'il jama' muzakkar salim. Mahalu i'rab badal. Wa kullu badalin yattabi'u ila al-mubtal minhu ahli al-asr. Kama qala fi bait al-alfiyah. At-tabi'u al-maqsulu bil hukm bila wasitatin wa musamma badala. Tapi yang dimaksud sebagai hukum dengan tanpa memakai perantara disebut dengan badal. Ar-raghibina ismu fa'il ya'malu ka'amalan fi'li yarfa'u fa'il wa yansibu maf'ul. Kama qala fi bait al-alfiyah wa iyyakum salata al-fatil madi wa ghairihi i'maluhu kadhabtuli. Jika isim fa'il berkedudukan sebagai alif lam, baik di dalam fi'il madhi maupun yang lainnya, pengamalannya dapat diterima. Fa'iluhu takdiruhu wa ilmu fa'il marfu' kama qala fi bait al-alfiyah al-fa'il alladhi kam marfu'i ata zaidun munira wajhuhu ni'mal fata. Fa'il adalah dua lafaz yang marfu' pada contoh zaidun munira wajhuhu dan ni'mal fata. Wa ilmu fa'il marfu' alamatur raf'i mabni 'ala sukun kama qala fi bait al-alfiyah wa kullu mutmarin lahu bina wajib wa lahu majra kalafdi manusib. Tiap-tiap isim dhamir itu berhak dibina dan bermula lafaz yang dijarkan itu sama seperti lafaz yang dinasabkan. Li'annahu ismu dhamir mustatir
jamak muzakkar ghaib. Kama qala fi baitul afiyah wa kama qala fi baitul afiyah wa min dhamir rafi ma yastatiru fal awafid muntabid bisasri. Dan sebagian daripada isim dhamir itu ada yang mustatir seperti dalam contoh if'an, wafid dan naktabid istasri. Alif lam ismu mausul kama qala fi baiti afiyah wa man wana wa al tasawwuna zakir wa hakaza za'inda tawhi insya'ir. Bermula man, ma dan al. Amalannya itu seperti yang telah disebutkan, dan bermula lafaz zu itu yang telah masyhur pada Bani Taim. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamir la'it mustamilah. Tiap-tiap ismu mausul itu memerlukan terhadap silah yang di dalamnya terkandung dhamir yang sesuai dengannya. Jumlah sifat ragibina takunu silah al-mausul kama qala fi baiti afiyah wa sifatun salihatun silatu al. Dan bermula sifat yang sarih itu menjadi silah daripada al-mausul wa a'niduhu taqdirhu fi al-fujjar kama qala fi baiti afiyah hakka al-fujjar wa min ilah hatta qala sya'ada fi al-ala mundur lanuka wa wata wa kaf wal ta wa la'alla wa mata. Alhamdulillah huruf jar yaitu min ilah hatta qala sya'ada fi al-ala dan seterusnya. Hifzi ismu masdar min fi'l al-madhi wa mudari' hafiza yahfazu wa masdar hifdhan majrurun bihafifi wa alamatul jarri kasratun zahiratan fi akhirih. Hifzi mudhaf kama qala fi baiti al-afiyah lanantalil i'raba aw tanwina mimma turufu fi katul sirah. Kedua nun jama' atau nun tasniyah yang menjadi alamat i'rabnya dan nun tanwin dari isim yang diidhafahkan, maka buanglah engkau akan nun itu seperti contoh tulisina. Mukhtasari mudhafun ilaih kama qala fi baiti al-afiyah was-sani yajrur, dan bermula lafaz kedua itu dijarkan wa alamatul jarri kasratan zahiratan fi akhirih. Jumlah idhafiyah hifzi mukhtasari musamma idhafah mahdhuf kama qala fi baiti al-afiyah wa min al-afiyah lam yasluh illa dhaka wa lam yutazah lima suwa zainika wansas awwala au a'tihi ta'rifa billahi ta'ala wa tilka mahdatun wa ma'nawiyah. Maksudnya masukkanlah oleh engkau akan makna min atau fi. Apabila tidak ada yang cocok oleh keduanya, maka masukkanlah makna lam. Selain daripada keduanya, masukkanlah makna taksis pada lafaz yang pertama, yaitu mudhaf, dan masukkanlah makna ta'rif pada lafaz yang mengiringinya, yaitu mudhaf ilaih. Demikian itu dinamakan dengan idhafah mahdhuf dan ma'nawiyah. Fi al-fujjar fiqhi masdar min fi'l al-madhi wa mudhari' faqiha yafqahu wa masdar fiqhan majrurun bi hafifi wa alamatul jarri kasratun zahiratan fi akhirih. Alif lam ahdihi. Alhamdulillah bagus sekali, lengkap ya. Maka dengan kitanya menguasai nahwu, ya kan baru tengah belajar. Tapi ketika kita jabarkan, nah, cuman beberapa kalimat ar-raghibina fi hifdzi mukhtasarin fil fikri. Cuman dua itu 6 kalimat. Ketika dijabarkan, nah, sangat panjang ya. Ya, sangat jauh, sangat komplit. Ya, begitulah kayak bahasa Arab. Nah, tentu ini setelah kita belajar dengan metode yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahap pertama yaitu bacaannya, kemudian i'rabnya sudah selesai.
Kemudian masuk tahap kedua, ketiga, yaitu terjemahannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dianya artinya sesuatu yang telah mengamati oleh Imam Rafi'i akan sesuatu. Itu daripada hal yang sangat penting. Atau bermula dianya maltazamahu. Itu yang sangat penting bagi segala yang dicari. Bagi penuntut ilmu fikih, daripada memerlukan ke atas yang telah dikuatkan akannya sesuatu hukum tersebut, daripada perbedaan dalam masalah-masalah ilmu fikih. Tetapi pada bentuknya artinya muharrar itu besar daripada bahwa melemahkan akan hafalannya muharrar oleh kebanyakan orang-orang di masa itu. Artinya orang-orang yang senang oleh mereka dari dalam menghafalnya kitab ringkasan pada ilmu fikih. Kecuali sebagian ahlul inayat, orang-orang yang diberi pertolongan daripada mereka, maka tidak besar oleh yang muharrar. Artinya tidak besar ke atasnya ahlul inayat oleh menghafalnya kitab muharrar. Ya, cukup. Ya, berarti gambaran pengertiannya bagaimana kira-kira Tungku Yudi Anhar, silakan. Di dalam kitab Al-Muharrar mempunyai beberapa hukum, bahkan hampir semua hukum tersebut telah diamati oleh Imam Rafi'i, yang dengan hasil pengamatan Imam Rafi'i tersebut menjadi keperluan bagi penuntut ilmu fikih di masa itu, karena di sana telah ada musahahan, yaitu suatu hukum yang telah dikuatkan daripada beberapa hukum di dalam ilmu fikih. Akan tetapi walaupun seperti itu, kitab Al-Muharrar tersebut mempunyai bentuk yang sangat tebal, sehingga orang-orang di masa itu kewalahan di dalam menghafalnya. Karena orang-orang di masa itu kebanyakan mereka senang menghafal kitab-kitab ringkasan. Akan tetapi berbeda halnya dengan para ahli inayat, orang-orang yang mempunyai IQ lebih. Mereka tidak menganggap bahwa Muharrar itu besar. Mereka sanggup dalam menghafalnya. Ya. Baik. Ya, ini sudah lengkap semua. 4 tahapan nilai itu sudah selesai semua. Nah, mau ditanya, pertanyaan terakhir adalah wahwa ma'ai maltazamahu min ahamma au huwa ahamul maqlubat. Yang dimaksud ma'iltazamahu ini apa Tengku Yudi sampaikan tadi? Hukum yang telah diamati oleh Imam Rafi'i. Hukum yang telah diamati oleh Imam Rafi'i. Apakah beliau sendiri yang amati atau beliau mengambil sumbernya pada orang-orang lain? Hukum yang beliau tuangkan di dalam kitab Al-Muharrar. Yang mengamati beliau sendiri, dan beliau mengambil daripada kitab yang Al-Mutasawwaf yang lebih panjang penjelasannya. Ya, betul. Jadi di samping hasil karya beliau juga, setelah beliau mengambil pendapat Mu'dhamul Ashab, arti Mu'dhamul Ashab ini yaitu sahabat-sahabat atau murid-murid Imam Syafi'i yang keilmuannya sangat hebat, sangat luar biasa, sehingga dinamakan mereka tersebut Mu'dhamul Ashab. Siapa ini? Termasuk Imam Al-Mawardi, termasuk Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzanni, Imam Al-Ghazali, dan banyak sekali, yaitu Mu'dhamul Ashab.
Nah, dari pendapat-pendapat mereka lah Imam Ar-Rafi'i menjadikan sebagai rujukan untuk beliau perkaya tulisan beliau yang bernama Kitab Al-Muharrar. Alhamdulillah cukup untuk Yudi Anhar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada Tengku Regi. Nah, kepada Tengku Regi hanya menyantam urut laju. Mulai fara'aitu minar ra'i fil umuril muhimmati. Bismillahirrahmanirrahim. Fara'aitu minar ra'i fil umuril muhimmati iktisarahu bi an la yafutta syai'un min maqasidihi fi nahwi nisbi hajmihi wa sadiqun bima waqa'a fil khariji minal ziyadati ala nisbi biyasirin liyashula hifduhu ayil mukhtasari likulli ma yarghabu fi hifdi mukhtasarin ma'ana ay mashuban dhalika al-mukhtasaru bima adumuhu ilaihi insya'allahu ta'ala bi asna'ihi. Cukup. Ya, ini bacaannya alhamdulillah juga sangat bagus. Yang kena katanya ya. Tapi datanya kalau bacaan sudah bagus. Nah, kita tanya aja makharijul huruf tentang kalimat ikhtisar. Tengku Regi tadi jelas membaca kha-nya. Ikhtisar, ikhtisarahu atau ikhtisarahu Tengku Regi. Ikhtisarahu. Ya, betul. Ya, jadi yaitu ikhtisarahu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi ini langsung kepada i'rab ya, langsung kepada i'rab untuk kita pertanyakan ikhtisarahu apa mahallul i'rab tersebut. Silakan Tengku Yudi, Tengku Regi. Ikhtisarahu mahallul i'rab maf'ul. Fasibuhu maf'ulahu illa yamut al-fa'ilinahu tadabatul kutub. Maka nasabkan fa'ul dengan fi'ilnya seperti tadabatul kutub. Ikhtisara mudhaf min dalibil alfiyah nunan talil i'rabi atau tanwina mimma tudhifu katuri bisina. Kedua nun tasniyah atau jamak yang menjadi alamat i'rab atau tanwinnya dari isim yang diidhafahkan, maka buanglah nun itu sendiri. Hu mal i'rab mudhafun ilaih min dalibil alfiyah wasaniyah jurul, dan yang kedua dijarkan. Cukup. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya adalah ikhtisara sesuai dengan dalil bait tadi adalah didasarkan ada fi'il ada fa'il. Di sini pasti fi'il dan fa'ilnya ada ra'aitu kan? Nah, ini kalimat ra'aitu ini kalau dilihat dari masdarnya ar-ra'yun ya, ra'yun ya. Ra'yun. Setahu Tengku Regi, kalau kalimat ra'aitu itu ada berapa masdarnya? Ada ra'yun, dua lagi apa kira-kira itu? Ru'yatun. Ru'yatun. Bermakna? Melihat. Satu lagi? Ru'yun. Bermakna mimpi. Ya, bagus. Kalau ra'yi ini kayak gini? Bermakna pendapat. Ya.
Nah ini penting ya, bagi kalian ini sengaja saya pancing didengar agar supaya kalian itu bisa memahami bahwa makna ra'aitu itu banyak. Ya, banyak. Maka harus dilihat dulu kalau ra'aitu itu masdarnya apa. Kalau masdarnya ra'yun nanti bermakna pendapat. Kalau ra'aitu bermakna mimpi berarti masdarnya adalah ru'yun. Kalau ra'aitu bermakna melihat berarti masdarnya ru'yatun. Nah, alhamdulillah. Kemudian berikutnya al-umuril muhimmati. Ini menurut Tengku Regi al-umur. Ini kalimat apa ya? Jamak taksir. Yang Mufradu amrun. amrun. Jamak taksir mufradu amrun. Baik. Kemudian al-muhimmati ini. Apa makna al-muhimmati? Yang penting. Yang penting. Ya, betul. Kenapa ada ta marbutah di sini al-muhimmati? Padahal al-muhimmun, al-muhimmu maknanya juga yang penting. Al-muhimmati maknanya penting juga, yang penting juga. Kenapa ada ta marbutah ini dan Guriji? Karena umuri dihukum anas. Al-muhimmati jadi makhluk irak sifat. Maka sifat itu mengikuti mausuh. Jika mausuhnya muannas, maka sifatnya muannas. Kira-kira ada bait alfiahnya? Fanna itu tabi'ah mutim mumasabat biwasmi wawasmi mabihi talat. Artinya Na'an adalah tabi yang mengikuti wasnya dalam menyempurnakan lafaz sebelumnya. ya dinaat mengikuti man'ut. Kalau man'ut itu jamak dihukum muannas, sehingga nanti na'at juga dihukum muannas. Kalau man'utnya itu mudzakkar, nanti na'atnya apa? Na'annya mudzakkar juga. Iya, bagus. Nah itu dipertahankan kan alfiah, bait alfiah yang sudah kalian hafal, jangan nanti 2 bulan kemudian lupa, sebab orang ini nanti kalian punya tanggung jawab lagi akan mengajarkan orang-orang baru lagi, maka harus terlebih dahulu kalian menguasai. Nah baik, Tengku Regi. Kemudian la yafutu syai'un. La yafuta syai'un. La ini kalimat apa ini? La Nafi. harfu nafi ya. Baik. Arti yafutu luput. Ini luput nih dalam bentuk fi'il, bukan? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Nah sekarang yang mau ditanyakan, yafutu ini dia kira-kira fi'il lazim apa muta'addi? Fi'il lazim. Fi'il lazim. Kalau lazim memerlukan maf'ul apa tidak? Tidak memerlukan maf'ul. Nah, kemudian berikutnya adalah kalimat ma'ama ay mashuban bidzalikal mukhtasar. Ma'ama kemudian dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli ay mashuban bidzalikal mukhtasar. Ini menurut Tengku Regi, tentu kalau ditanya adalah apa mahal i'rab ma'ama? Ma'ama jumlah madrufiyah takunuhan kama qala fil baiti alfiyah wa mawdi' al-halli taji'u jumlah
Kaja'a Zaidun wa huwa nawirillah. Dan pada tempat hal dapat didatangkan jumlah seperti Zaidun wa huwa nawirillah. Iya. Baik, al-mukhtasaru jadi mahal i'rab apa? Mukhtasaru jadi mahal i'rab sifat. Ya, sifat. Apa? Bait alfiahnya bahwa isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah itu dia beramal. Wa kullu ma qurina ismi fa'ili yu'tas la maf'ulan bila tafaluli. Dan tiap-tiap yang ditetapkan terhadap isim fa'il bisa ditetapkan terhadap isim maf'ul dengan tanpa bedanya. Masya Allah, alhamdulillah, bagus. Silakan arti fa'ara'aitu minar ra'i, silakan. Maka berpendapat oleh aku, kata-kata ra'a diambil daripada masdar ra'i yang bermakna pendapat dalam perkara-perkara yang penting, akan meringkas dan muharat, dengan bahwa tidak luput oleh sesuatu daripada maksud-maksudnya muharat. Pada seumpama sebagian bentuknya muharat, bermula dianya sebagian bentuknya muharat, itu yang terbenar dengan sesuatu yang terjadi pada keluar dalam bertambah ke atas sebagian yakni sedikit, agar mudah oleh mahfal yang muharram, artinya muktasar. Bagi tiap-tiap orang yang senang pada mahfal yang muktasar, hal keadaan bersama sesuatu, artinya disertakan akan sedemikian yang diringkaskan dengan sesuatu yang aku campurkan akan sesuatu ilahi kepadanya mau muktasar insyaallah ta'ala jika menghendaki oleh Allah yang maha tinggi. Nah, coba Tengku Regi kasih gambaran. Kenapa Imam An-Nawawi Fara'aitu berpendapat untuk meringkaskannya kitab Al-Muharram? Nah, silakan surah. Jadi, kenapa Imam Nawawi ingin meringkas kitab Al-Muharram? Karena di belakang dijelaskan banyak orang yang ingin menghafal kitab Al-Muharram, tetapi bentuk kitab Al-Muharram itu besar, jadi melemahkan orang yang ingin menghafal kitab Al-Muharram, terkecuali sebagian orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagus sekali. Cukup. Cukup. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ad. Ya. قد كفاني